Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Masih belum semangat, Shalom. Haleluya. Sekalipun masih pagi Bapak Ibu tetap semangat, amin. Justru ketika pagi kita datang kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu datang dengan kekuatan yang baru. Nikmati hadiratnya. Datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya, kita percaya, kita pulang, kita bawa kemenangan, amin. Dan kita bawa dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kemenangan yang baru. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh beribadah. Amin. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Satu kerinduan yang begitu luar biasa Tuhan. Umat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau mau melawat setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Kami percaya kalau kami datang ke tempat ini, kami pulang, kami gak akan pernah sama Tuhan. Kami bawa kemenangan, kami bawa kekuatan, kami bawa hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Engkaulah Raja kami, Kaulah Rajaku. Yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dia kaum perempuan dengan pujian ini. Katakan Kaulah Tuhanku. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah
bumi dan diri. Sama-sama katakan ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Angkat tanganmu katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Katakan dengan segenap hatimu, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan lebih lagi, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Sekali lagi katakan, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan.
kami pandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Biar jemaat saja katakan, ku angkat hati. Mari katakan lebih lagi, kami pandang Tuhan. Saat kami sembah Tuhan, sekali lagi biar jemaat saja katakan, kami angkat hati kami Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan, berikan untuk Raja-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami angkat hati kami angkat tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti sehebat Engkau Tuhan. Engkau begitu dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau rayakan kebaikan-Mu. Kami mau rayakan Tuhan kemenangan atas keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan, akan ada mujizat yang baru Tuhan di dalam hidup kami. Saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, beban-beban kami terlepas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi, shalom. Belum semuanya, musiknya yang keras. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita percaya nama Yesus nama yang berkuasa. Katakan amin. Nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk nama Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kota
namanya hebat, namanya berkuasa. Haleluya, namanya menyelamatkan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkata, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya berkuasa, namanya menyelamatkan. Katakan sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Namanya, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang
Pujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah yang kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, sepanjang 1 minggu ini kita sudah mengalami berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan bukan hanya diukur dengan materi. Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, itu berkat Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Kita punya anak-anak yang baik. Kita punya cucu yang baik. Itu berkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Berkat Tuhan tidak diukur dengan materi. Berkat Tuhan damai sejahtera. Berkat Tuhan kita nikmati tiap hari. Dan saya percaya berkatnya itu kekal selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Aku diberkati. Haleluya. Kasih setianya nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Makasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi katakan aku diberkati. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mungkin pujian ini Bapak Ibu bilang, aku diberkati saat-saat ini masa sulit Bapak Ibu. Tapi saya percaya, kalau kita percaya dengan firman Tuhan, janji Tuhan, hidup kita ini bukan karena melihat, amin Bapak Ibu. Sekalipun keadaan sikon sulit, tapi anak Tuhan imannya percaya bahwa hidupnya bukan ditentukan oleh sikon, tetapi hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas untuk kolektan bisa maju ke depan. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nanti saya minta Ibu Kristi akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu setiap pemberian-Mu adalah baik adanya. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa kepadamu setiap pemberian, persembahan, persepuluhan kami Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Dengan ini kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya, Allah kami yang menyediakan, Allah sumber kehidupan kami Tuhan. Dan jadikan kami hamba-hamba yang setia untuk mengelola apapun yang hari ini Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
jika kami tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya cepet Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib selalu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari lebih lagi katakan dengan imanmu, katakan ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku
Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan aku percaya. Oh, aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Oh, puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Nanti biar Ibu Christine akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan yang Kau simpan Tuhan. Dan Kau berikan bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah menjadikan pokok puji-pujian kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin. Amin. Dan kami percaya pula Tuhan, hidup kami bukan karena melihat Tuhan. Tetapi iman kami Tuhan berkata bahwa Engkau Allah yang besar dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami boleh hidup Tuhan. Kami mau meraih setiap janji yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyegarkan setiap jiwa kami. Terlebih oleh karena firman-Mu sebentar yang akan kami dengar. Mari ya Tuhan, beri kepekaan bagi setiap kami. Untuk kami boleh senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai makanan yang rohani yang mengenyangkan jiwa kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberi kami Tuhan kemenangan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terlebih besar dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap pendengaran kami. Lembutkanlah hati kami ya Bapa. Sehingga firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami. Bentuk hidup kami Tuhan menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Engkau. Pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau kuduskan, Kau urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Bapa, hikmat pengurapan yang dari Engkau turun atas hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita kembali belajar dari firman Tuhan tentang jangan takut. Ya, tapi carilah Tuhan. Ya, maka kita akan hidup. Jangan takut. Ya, pelajaran ini telah kami bawa minggu yang lalu, tapi sore sebenarnya memang harus kami bawa pagi dan sore ini, ya. Tapi satu dan lain hal, maka yang minggu sore kemarin sudah belajar. Tinggal Bapak Ibu yang biasa datang pagi belum belajar, ya. Tapi mari pagi hari ini kita belajar sedikit saja. Atau mungkin minggu yang lalu Bapak Ibu sudah hadir, mari kita mengulang kembali ya supaya kita tidak ada dalam ketakutan ya. Sebab yang takut
sangat takut, bahkan berkelebihan, itu akibatnya lebih fatal. Ya. Mari kita belajar Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, Janganlah takut, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Janganlah bimbang. sebab aku ini Allahmu. Ya, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. ya, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. amin. Ya, Bapak Ibu baca ayat ini baik-baik. Ya, satu kalimat yang agak panjang, tapi dengan satu kalimat ini Bapak Ibu dikuatkan. Ya, bukan karena saya, bukan. Ya, tapi karena firman Allah. Kalau firman Allah itu saudara genapi, maka hidup saudara menjadi indah di hadapan Tuhan. Ya, dan tidak ragu-ragu menghadapi masalah apapun juga. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Satu kata ini saja sudah membawa keyakinan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk masuk dalam sorga yang kekal. Ya, sebab kalau kita takut, kita akan jatuh. Tapi kalau kita kuat, kita tidak bimbang. Ya, kita akan disertai Tuhan. Tuhan adalah penolong saudara. Ya, dialah yang memegang tangan kananku. Ya, tangan saudara sebelah kanan dipegang oleh Tuhan. Untuk apa? Membawa kepada kemenangan. Haleluya. Nah, sudah hampir 5 bulan lebih, setiap gereja, setiap orang ketemu di mana, yang dibicarakan bukan lagi masalah-masalah yang lain, ya, tapi yang dibicarakan tentang penyakit COVID-19 ini dengan segala akibat-akibatnya. Demikian juga hampir setiap gereja di seluruh Indonesia, di dunia yang diberitakan adalah COVID. Ya, saudara-saudara, mengapa? Sebab memang ini menakutkan, ya, menakutkan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan sekali lagi dikatakan janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Amin. Mari kita baca sama-sama. Pendek saja. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Ya. Kalau anak disertai orang tua, ya, anak digandeng orang tua, tidak akan takut. Ya, satu kali anak melewati kuburan, dia takut. Tapi kalau digandeng ayah atau ibunya, saya yakin dia tidak akan takut. Apalagi kita sudah dewasa, ya, kita disertai Tuhan, bahkan digandeng dengan Tuhan, dengan tangannya yang kuat. Ya, pasti saudara tidak takut. Nah, mengapa di antara kita masih ada yang ketakutan? Ya, sampai-sampai sakit sendiri. Ya, orang yang ketakutan itu akibatnya dirinya sendiri sakit. Ya, dirinya sendiri tidak bergaul dengan orang luar sebab takut. Ya,
ada suami istri ya di atas siang ya, dokter, ya di Bandung sana. Sama sekali berapa bulan tidak keluar dari rumah. Ya, telepon dengan istri saya, maaf, ya, gak bisa keluar. Loh lah ya sudahlah. Istri saya berkata, mbok coba naik mobil jalan-jalan. Waduh takut Bu, gak bisa Bu. Ya sudah kalau gak berani nyetir sendiri, maksudnya istri saya, mbok pakai sopir. Waduh Bu, apalagi pakai sopir. Kalau sopirnya kena gimana saya? Waduh, ketakutan ya di atas yang ya. Ya sudah, pakai Grab saja. Waduh, lah itu apalagi. Ya. Jadi mau kemana? Selama berapa bulan dia ada di rumah. Gak berani keluar. Buka pintu saja takut saudara. Nah inilah ketakutan yang keterlaluan. Ya. Nah sekarang memang kita masih dalam masa pandemi. Ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Nah mengapa? Memang kalau perang, ya perang dunia pertama saya tidak ngalami, ya perang dunia kedua sedikit saja, ya orang sudah gemetar, orang sudah takut walaupun sudah puluhan tahun yang lalu, hampir 75 tahun yang lalu perang dunia kedua selesai. Indonesia baru memperingati 75 tahun kemerdekaan. Tapi masa-masa itu 75 tahun yang lalu terjadi ketakutan yang luar biasa. Dalam buku saya sudah disebutkan, waktu itu saya baru 3 bulan setengah. Ya, Juli lahir, November hampir 10 November ayah saya harus dipenggal, ya, dibakar hidup-hidup. Berapa orang? Berapa puluh orang? 840 orang sekaligus dibakar hidup-hidup. Semalam-malaman mati. Waktu itu buku saya kirim ke Pak Yusuf. Pendeta Yusuf PS, dia tanya, Blur, gak salah toh nulisnya 84 orang. Enggak. 840 orang. Sekaligus. Saya enggak tahu caranya gimana ditembaki atau langsung dipenggal. Ya, tapi semalaman terjadi pembunuhan yang luar biasa. Ya, sampai di kota kecil Nganjuk itu hampir 840 orang jadi janda. Jadi kehilangan ayah. Saudara-saudara, ini yang membuat stres, ini yang membuat ketakutan. Ya sudah, itu sudah berlalu. Hampir berapa tahun? 72 tahun lebih. Tapi bagaimana sekarang? Hari-hari ini kita menghadapi masalah cuma satu kata, COVID. Ya. Kalau perang dunia memang orang ketakutan, waduh. Ini saya ingatkan minggu yang lalu, 15 Agustus, kota Hiroshima
Nagasaki dibom atom habis. Sebab itu Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Kalau Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom atom, orang Jepang masih ngotot, ya, masih menjajah Asia. Tapi karena bom atom saja, mereka ketakutan. Sekarang bukan lagi bom atom, tapi nuklir. Ya, satu bom atom menghancurkan Hiroshima. Satu nuklir itu menurut penyelidikan bisa menghabiskan satu pulau. Pulau Jawa ini kalau dibom nuklir, entek saudara. Ya, seluruhnya riwayat hidup manusia habis, kotanya habis. Ini dahsyat. Nah, memang secara manusia ketakutan, tapi bagaimana kita melihat takut itu ada takut yang wajar. Ya, sebab melihat fakta. Takut yang wajar melihat fakta COVID-19. Kira-kira gambarnya begini. Ya, betul enggak? Nanti kita lihat berapa tahun lagi. Ya. Saudara-saudara, juga takut yang kedua, kira-kira adalah jangan-jangan nanti saya kena, ya. Nanti jangan-jangan kita kena. Ini takut yang wajar. Ya. Ingat, saudara-saudara, memang dulunya kita pandang enteng. Bulan Februari akhir kira-kira baru 2-3 orang di kota Depok, Jakarta yang kena. 2-3 orang saja, ibu-ibu. Waduh, Indonesia sudah gempar. Ada COVID, mulai sakit dibawa rumah sakit, penduduk diisolasi di Depok. Baru 2-3 orang satu rumah. Sekarang berapa bulan? Sudah hampir 5 bulan lebih. Ini perhitungannya 81.668 orang terkena COVID. Ini bulan yang lalu. Yang mati 3.873 seluruh Indonesia. Tadi kalau saya ceritakan di kota kecil saya 844 itu besar. Banyak. Ya. Tapi ini seluruh Indonesia 373. Ya. Orang-orang ketakutan. Memang kita lihat Maret, April, Mei. Kita off, lockdown. Gak ada ibadah. Pemerintah melarang. Ya. Nah, memang ini ketakutan yang wajar, nyata. Bahwa ada COVID. Tapi maaf, ada ketakutan yang ekstrim. Tadi wajar. Ya, dialami banyak orang. Tapi yang kedua ketakutan yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Berkelebihan. Ya, kelebihan yang sangat takut, bingung, panik, pikirannya kacau. Akibatnya timbul reaksi-reaksi yang salah. Baik dalam sikap, perbuatan, banyak kita
yang ngawur. Ya, juga banyak yang mengalami efek pribadi, susah tidur, takut, stres. Ya, baru ada tamu orang luar kota, nggak berani buka pintu. Berapa banyak kita jaga baik-baik memang, ya. Tapi ada tamu nggak berani buka pintu, nggak berani. Wah, ini ketakutan yang luar biasa. Memang yang mengerti, lebih mengerti. Ahli-ahli kesehatan mengerti. Sebab virus itu bukan cuma keluar dari mulut, dari hidung, tapi juga menempel di pakaian. Ya, begitu keluar rumah sebentar pulang harus diganti, cuci, ganti yang baru. Gak salah, enggak. Tapi kalau satu hari ganti baju 3-4 kali, 5 kali, ya itu sudah ketakutan yang sangat, ya. Lama-lama jadi apa? Jadi depresi yang berat. Timbullah beberapa banyak penyakit, ya. Dulunya sehat, dulunya kuat, tapi karena pikiran takut yang berkelebihan, jadi stres. Banyak orang yang diisolasi di rumah sakit, memang gak enak, AC gak boleh, gak bisa pakai AC di rumah sakit, diisolasi, ya. Sebab itu wabah kalau kena AC berputar. Berputar, udaranya berputar masuk kepada orang lain. Berapa banyak yang orang dari dulunya, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, terus ber-AC. Karena stres, 2 minggu, loncat dari tingkat 6. Loncat dari tingkat 4, mati. Ketakutan. Ya, bukan mati karena nanti COVID-nya enggak. Sebelum mereka sudah ketakutan mati. Saudara, ini ketakutan yang sangat. Nah, kita melihat sekarang bagaimana caranya kita anak-anak Tuhan menghadapi konflik COVID ini secara wajar. Ya, saya harap ya sudah banyak kita terima. Ya, mudah-mudahan nanti bulan depan kita kembali kepada tema kita menjadi pemenang di masa yang sulit. Ya, COVID bagaimana? Boleh dibicarakan? Boleh. Tapi sudah selesai. Ya, apa yang dibicarakan? Ya ini loh. Kita menjadi pemenang di masa yang sulit. Sulit. Orang yang sudah sulit jadi sangat sulit. Orang yang kaya jadi sangat kaya, memang. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Amin. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir tetap sehat. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kota-kota yang lain belum bisa ibadah. Mereka masih curi-curian. Ibadahnya masih curi-curian. Tapi puji Tuhan, saudara 2 bulan sudah boleh ibadah, hampir 3 bulan.
Juni pertengahan sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Ya, saudara boleh beribadah. Ini satu kemenangan yang luar biasa. Satu pun di antara saudara tidak ada yang terkena. Ini satu mujizat yang luar biasa. Jemaat khususnya GBM, Pekalongan, Batang, Bandar, sudah dinaungi oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ratusan jemaat pasti ada yang kena. Tapi karena Tuhan menaungi saudara, tidak satu pun di antara kita yang kena. Yang sakit lain memang ada. Sampai meninggal ada. Banyak. Sampai detik tadi malam jam berapa? Jam 6:30 malam. Masih ada yang meninggal. Tapi bukan karena COVID. Karena penyakit yang lain, karena usia dan lain. Nah, sebab itu mari kita lihat bahwa kita yang pertama harus memenuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, macam-macam yang harus kita lakukan. Sebab itu gereja saudara, maaf, mendapat apresiasi. Biasanya cuma 1 wastafel. Dulu Januari, Februari, 1 wastafel aja ndak enek, nggak ono. Ndak ada. Sekarang kita sediakan sampai 4 wastafel di depan dengan air yang mengalir. Ya, itu untuk apa? Semuanya hanya untuk menjaga kebersihan. Menjaga supaya tidak ada penyakit yang masuk. Tapi jangan coba-coba mencobai Tuhan. Pergi kemana, ke pasar, kemana yang berdesakan, tidak pakai masker. Pulang, tidak cuci tangannya. Hati-hati. Masih dalam keadaan kini kita harus mematuhi protokol kesehatan, jaga baik-baik. Jangan pergi yang terlalu jauh, yang kerumunan orang banyak. Puji Tuhan, 2 bulan yang lalu Pak Wali Kota sudah hadir, ngecek, mengontrol keadaan kita. Haleluya. Saudara-saudara, tentunya kita tidak mencobai Tuhan juga. Tidak mencobai penyakit, tetapi juga tidak mencobai Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati. Jaga baik-baik. Protokol kesehatan ditaati. Ya. Juga yang bisa minum vitamin, tambahi vitamin saudara. Ya. Ini untuk menambah kekebalan tubuh saudara. Imun saudara harus ditambah dengan apa? Dengan iman. Kalau iman kita kuat, imun kita akan bertambah. Haleluya. Iman itu harus ditambah terus. Saudara-saudara, sebab itu usahakan. Sekalipun bukan kita, tapi doakan. Orang-orang lain yang terkena didoakan.
Jangan mereka gugur dalam imannya. Berapa orang yang gugur imannya setelah diisolasi lalu bunuh diri. Gagal. Menghadapi masalah gagal. Hati-hati. Usahakan yang usia lanjut malam hari istirahat yang cukup. Supaya fit malam kita istirahat. Tuhan ciptakan malam dan siang. Untuk apa? Siang kita bekerja. Jangan malas. Wah karena COVID gak kerja. Gak ada itu. Tetap kita kerja sekalipun mungkin bulan-bulan yang lalu di rumah. Tetap kerja. Tapi malam istirahat yang cukup. Jangan ngelayap, jangan kesana kemari. Hati-hati. Ya, saudara-saudara, usahakan ini. Yang kedua, itu tadi yang pertama secara jasmani. Lalu yang kedua secara rohani bagaimana? Dengan singkat, kita harus tetap lengket dengan Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Rom 8 ayat 31. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sudah saya baca. Jika Tuhan ada di pihak saudara dan saya, siapakah yang bisa melawan kita? Tetap berharap kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, hidup bergembira. Bergembira senantiasa. Ingat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan obat biasa, tapi firman Tuhan katakan obat yang manjur. Obat yang cospleng. Hati yang gembira. Sekalipun banyak masalah saya tahu. Banyak anak-anak Tuhan yang sakit dompetnya, sakit ekonominya, macam-macam. Orang dunia apalagi. Tadi malam ada syukuran di Comal, saya ceritakan. Biasanya kalau saya naik kereta api, itu para porter ada 18 orang gantian sip. 1 hari 1 malam 3, gantian 3 kali, 6 orang. Kemarin saya ngantarkan hari Jumat, ngantarkan keponakan naik kereta dari sini ke Jakarta. 1 orang saja porter tidak ada. Saya tanya satpamnya, penjaga tiketnya, dia bilang, Pak, sudah lama tidak ada porter. Loh, lah kenapa? Lah yang mau ditolongi siapa? Wong tidak ada penumpang. Oh, saya baru mengerti. Lalu mereka kemana? Enggak tahu. 18 orang, saya kenal baik mereka. Karena sering naik turun kereta api. Dulu. Sekarang 1 orang pun tidak ada. Enggak ada yang turun ke Pekalongan. Enggak ada yang naik dari kota Pekalongan. Lalu saya keluar. Di pintu parkir. Saya tanya mbaknya yang jaga. Kok porter 1 aja enggak ada sih mbak? Iya pak. Mereka sama cari kerjaan yang lain. Lalu dia katakan, wong saya saja katanya.
Nggak dibayar kok Pak. Kerja ini siang malam nggak dibayar loh. Nah kalau nggak dibayar keluar aja tuh saya bilang. Oh nggak bisa. Kalau saya keluar tidak kerja, nanti kalau sudah kembali normal, nggak akan diterima. Lalu sekarang ya sudah kerja sukarela, nggak digaji. Bayangkan, saudara, kalau saudara dan saya masih bisa bernafas, masih bisa menikmati yang Tuhan berikan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau enggak gimana? Harus lengket dengan Tuhan. Saudara-saudara, percayalah bahwa pandemi ini memang ada. Tapi kita enggak perlu takut. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Jawabannya, mengapa Tuhan adalah jawaban yang utama? Ya. Oh ya, tadi saya lanjutkan sedikit. Lalu barangnya 8, 9. Kopernya, barangnya banyak. Lalu gimana Pak? Ya sudahlah, Pak Satpamnya. Satpam bawakan barang. Biasanya porter. Bayangkan Bapak Ibu, kesulitan dunia. Kesulitan masyarakat terlalu sakit. Tapi bersyukurlah kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini masih bisa menikmati akan hidup. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Bukankah itu satu kemurahan yang dari Tuhan? Ini satu kemurahan yang dari Tuhan. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Selanjutnya waktunya. Semua yang ada dalam dunia ini dikuasai oleh roh. Dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Allah ada bersama-sama di seluruh dunia ini dikuasai oleh Tuhan. Seluruh hidup saudara dan saya ini ada di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6, 7. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati Iya. dan mengangkat dari sana. Iya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Iya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Iya. Hidup kita itu bukan sepenuhnya di tangan COVID. Enggak. Tapi hidup saudara dan saya ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Tuhanlah yang mematikan. Tuhanlah yang menghidupkan. Tuhanlah yang membuat kita jadi miskin. Tuhanlah yang membuat kita jadi kaya. Dialah yang merendahkan. Dan dialah yang mengangkat kita. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah. Seluruh jagat raya ini, seluruh dunia ini ada di dalam genggaman Tuhan. Amin. Keadaan saudara semua ada, dilihat oleh Allah. Minggu yang lalu saya ceritakan dengan teknologi dunia yang sangat canggih. Saya katakan sangat canggih. Kalau orang dulu bingung bagaimana caranya melihat rumah saudara.
melihat kantor saudara. Tapi sekarang dengan alat yang canggih, rumah saudara itu bisa dilihat oleh orang lain. Berapa bulan yang lalu saya ke kantor tahun yang lalu. Saya mau pasang telepon baru di rumah yang saya dipinjami oleh saudara Agus. Saya bilang saya tinggal di sini sekarang, sementara saya akan pasang telepon baru. Oh iya, alamatnya mana Pak? Ini. Tik, 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 keluar di layar. Apanya ini? Layar TV-nya itu. Ini toh rumahnya? Oh iya. Loh ini dulu sudah ada nomornya? Iya, tapi sudah habis. Ini rumahnya Pak, betul. Canggih. Satu kali saya dengan David mengurus KTP di Kota Madia. KTP atau PBB? PBB, ya. Karena sudah bulan Mei tidak ditagih, tidak ada penagihan. Lalu saya tanya, kenapa? Lalu dilihatkan rumahnya Bapak mana, ini. Oh, ini ya yang rumahnya Bapak. Yang ini rumahnya Bapak ini, iya. Semua itu tahu. Ini kecanggihan. Saya diceritakan kalau Bapak Ibu ke kantor pajak. Dulu kita masih bisa bohong. Bisa nutupi. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Maaf Bapak Ibu ke kantor pajak. Ditunjuki, ini tuh rumah Bapak. Mobilnya 5, di belakang ada kolam renangnya. Loh, kok bisa tahu saya tanya? Iya. Bukan rumah saya loh ya. Mobil 5 duduk loh ya. Ini saya dikasih tahu. Jadi kita sudah tidak bisa mengelabui, tidak bisa bohong. Ini zaman yang modern. Apalagi dengan Bapak kita yang di sorga. Dia itu maha tahu. Dia itu maha melihat. Berapa puluh tahun yang lalu Pak Damaris bicara pribadi dengan saya. Nanti berapa puluh tahun lagi. Kamu akan bisa melihat. Semua yang di atas kita ini. Ada seperti radar yang bisa menangkap apa yang kita tidak bisa lihat. Apa yang nggak bisa kita tangkap. Dengan teknologi yang canggih saja sekarang, saudara dengan alat yang kecil saja bisa melihat jarak yang jauh. Bisa dikirim ke Amerika, kemana-kemana dalam waktu beberapa menit. Kalau dulu bagaimana? Telegram 3 hari. Surat 1 bulan. Sekarang surat itu enggak ada. Sudah diganti dengan WA. Diganti dengan foto 1 menit. Terbang. Ini kita itu dikuasai. Apalagi roh Allah. Orang yang dikuasai oleh roh Allah. Itu luar biasa. Kalau roh Allah menguasai saudara. Kita nggak bisa berbuat bohong. Mau bohong, nggak bisa. Semua itu ada catatannya Allah. Nanti satu kali, kalau kita diadili oleh Allah, semua itu keluar. Seperti gambar keluar. Satu persatu.
Sebab itu hati-hati. Jangan kita berbuat dosa lagi. Maut itu sudah dikalahkan. Sebab itu jangan kita berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Dengar baik-baik. Ini ayat yang dahsyat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, Hai maut, di manakah kemenanganmu? di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Hai COVID-19, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa, Sengat maut adalah dosa. dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya, Tetapi syukur kepada Allah iya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. iya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hai maut, hai COVID-19, di manakah sengatmu? Kalau kita ada di dalam Tuhan, sengat maut itu sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Memang COVID ada, menakutkan, takut. Tapi jangan berkelebihan, itu maksudnya Tuhan. Lalu jangan kembali kepada dosa. Jangan coba-coba kembali kepada dosa. Jatah hidup ini akan dikurangi. Kalau kita kembali pada dosa, akan dikurangi. Berapa banyak orang-orang yang dikurangi masa hidupnya. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara bersyukur. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, masa hidup kita akan ditambah. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik, satu kali kita akan mengalami pengangkatan. Satu kali kita akan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab itu umur kita akan ditambah. COVID memang menakutkan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada kebetulan di hadapan Allah. Bagi Allah semuanya, umur saudara sudah dihitung. Jangan lupa, rambut di kepala kita sudah dihitung oleh Allah. Siapa yang bisa menghitung rambut kita? Gak ada. Yang keempat, jadi dengan Tuhan kita akan mengatasi. Kita akan membawa kemenangan. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapakah lawan kita? Biar kita menuruti hukum-hukum yang dari Tuhan. Yang kelima, alami rencana Allah dalam hidup saudara. Alami rencana Allah dengan hidup lengket dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan dan Roh Kudus, dengan sungguh-sungguh hidup melayani, kita akan terhindar dari COVID-19 ini. Tetap percaya, taat akan firman Tuhan. Memang kadang-kadang ada kesukaran, kadang-kadang ada kesulitan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan jadi beres. Inilah waktunya Tuhan.
Bagaimana yang terakhir tanda-tandanya? Ada sejahtera. Hidup saudara ada sejahtera, ada sukacita, bahkan ada Roh Kudus. Jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Pasti Tuhan akan memimpin saudara dan saya. Roma 14 ayat 7 dan 8 dikatakan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita Ya, yang hidup untuk dirinya sendiri. ya, Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Iya. Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, Iya. semua yang mulia, Iya. semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan Iya. patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semuanya. Semuanya. Kata firman Tuhan. Pikirkan baik-baik. Tetap hidup dalam kesucian. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ketakutan yang ekstrim. Jangan ketakutan yang sangat. Tapi tetap percaya bahwa Allah ada di pihak saudara dan saya. Sekalipun vaksin, obat COVID-nya belum diizinkan. Tapi percayalah, Tuhan tetap akan melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang terakhir, tinggal tetap dalam Tuhan. Seperti carang dan pokok anggur yang benar. Hidup benar, kudus di hadapan Tuhan senantiasa. Jangan pakai cara-cara dunia. Jangan pakai cara-cara yang tidak benar. Jangan tiru cara-cara orang berdosa. Sebaliknya, mari kita hidup menurut akan firman Tuhan. Saling tolong menolong. Satu dengan yang lain. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan belajar, saling tolong menolong. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau Roh Kudus bersama saudara, pencobaan yang apapun juga tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan itu sudah mengatur segala-galanya. Elia gak bisa makan minum. Tuhan kirim burung gagak. Elia dengan janda Sarfat, Tuhan tolong. Elia tidak ada hujan, dia berdoa. Elia orang yang biasa. Siapa saudara dan saya? Kita juga orang yang biasa. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh, Tuhan akan memimpin hidup saudara dan saya. Belajar taati firman Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dan tetap mau pikul salib. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan kurangi jam doa. Jangan hilangkan ibadah saudara. Tapi dengar suara Tuhan.
Suara Tuhan suara yang terbaik. Asalkan kita sungguh-sungguh carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Orang yang sungguh mencari Tuhan, hidupnya semakin hari, semakin indah. Mari pagi hari ini, kita tetap ikut Tuhan. Terus ikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Hidup saudara akan ditambahi. Jangan karena COVID saja, lalu tinggalkan Tuhan. Jangan. Tapi tetap semangat. Hidup saudara akan semakin indah. Singer, song leader, pemain musik. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Lagu yang lama jarang kita nyanyikan. Tapi belajar pagi hari ini tetap mengikut Yesus. Ya. Sehingga hidup saudara dan saya dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh Bapa kita yang di sorga. Jangan takut apapun. Sekalipun maut. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan akan menghindarkan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita bangkit berdiri bersama. Mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Amin. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Pagi hari ini, tetapkan hati saudara. Jangan goyah. Memang menakutkan COVID itu. Tapi percayalah, neraka itu lebih jauh menakutkan. Jangan hanya COVID, kita tinggalkan Tuhan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, mengikut Tuhan selamanya, kita akan hidup. Dan Tuhan akan malahan menambahi umur saudara. Orang yang benar, orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya akan berkelimpahan. Dan ditambahi. Mengikut Yesus, keputusan. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku
Sembah Dia. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sembah Dia beberapa menit. Mengikut Yesus, keputusanku Haleluya. mengikut Haleluya. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman di pagi hari ini. Kami semakin percaya dan kami semakin yakin Tuhan bahwa Engkau Allah Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami berkomitmen Tuhan, kami ingin mengiringi Engkau Tuhan Ya Tuhan. sampai maut menyebut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang meneguhkan hidup kami, Ya firman yang untuk kami yakin melangkah lebih maju lagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau selalu mengajarkan kami kebaikan. Engkau selalu mengajarkan kami tentang hukum cinta kasih daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kiranya apa yang kami dengar di pagi hari ini akan memberi kekuatan di dalam hidup kami untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi apapun Tuhan di dalam dunia yang semakin kotor ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu, agar setiap kutuk, setiap dosa yang akan masuk ke dalam pikiran kami, ke dalam hati kami ikat di dalam nama Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu terukir dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga tolong Tuhan untuk hamba-Mu yang baru saja berhenti menyampaikan firman-Mu. Engkau selalu berikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Untuk selalu memberikan rahasia-rahasia-Mu untuk kami dengar dan kami bawa pulang Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pengajaran firman-Mu pagi ini. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita semua. Dia yang akan memberikan kami kekuatan. Bahkan kami cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Tuhan. Juga Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan.
Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi COVID-19 ini. Juga kami tidak takut menghadapi segala perkara yang harus kami hadapi. Yang harus kami jalani. Yang harus kami lewati. Bersama Yesus Tuhan. Kami cakap untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, juga ada yang dimanapun mereka berada. Jamah dengan kuasa bilur Yesus. Dan jadilah sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika mereka disembuhkan Tuhan, mereka semua punya kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Bawa mereka semua Tuhan untuk sama-sama beribadah di tempat kudus-Mu ini. Dan mereka boleh memuji, menyembah Tuhan di sepanjang hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini. Mereka yang telah memberikan persembahan-persembahannya. Baik persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, persembahan tantangan, persembahan apapun juga Tuhan. Kembalikan Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kami masing-masing. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan tangan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan roh yang kuat, roh yang berani untuk menghadapi semua tantangan hidup ini. Sebab engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau terus akan naik bersama Yesus Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mulai saat ini sampai Yesus dan Tuhan datang yang kedua kalinya. Semua yang diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin.